Fakta pertama, Yunus itu diutus. Yunus itu diutus. Amin. Saudara diutus enggak? Diutus. Dan semua dipilih dan diutus Tuhan. Ya. Fakta pertama, Yunus diutus. Fakta kedua, Yunus menolak. Ya kan? Saat Yunus diutus, oh ya Tuhan, ya aku mau. Tapi saat dia mau pergi, dia menolak panggilan itu dengan lari jalur. Ya, dia diutus ke Niniwe, akhirnya dia pergi ke Tarsis. Ya kan? Nah, fakta selanjutnya, Yunus diketahui bahwa dia itu hamba Tuhan. Ya, di ayat Yunus pertama di ayat 6 dikatakan, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Tuhanmu. Ya kan? Jadi Yunus diketahui bahwa dia hamba Tuhan. Artinya sudah datang bencana, orang nahkoda datang kepada dia, bencana datang. Loh, kenapa kamu tenang-tenang? Udah berdoa kamu, berseru kepada Tuhanmu. Kenapa bisa nahkoda berkata kepada Yunus? Karena nahkodanya mengetahui Yunus ini adalah hamba Tuhan. Amin. Saudaraku, orang harus tahu bahwa kita ini hamba Tuhan. Ya, adikku ya, orang harus tahu bahwa kita ini orang gereja. Orang harus tahu bahwa kita ini mempunyai karakter hamasia. Dari mana orang tahu? Bukankah firman berkata, kamu adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Dari mana orang tahu kita ini hamba Tuhan? Dari karakter kita, dari sikap kita, dari cara bicara kita, dari cara jalan kita. Ya, kalau jalannya selengean, tahu selengean, banyak gaya gitu. Ya orang nggak tahu itu hamba Tuhan atau bukan gitu ya. Mungkin dulu-dulu ada karakter tertentu untuk hamba Tuhan, bisa saja seorang hamba Tuhan pakai jubah, ya kan? Pakai apa itu namanya? Pakaian yang rapi, ya kan? Orang harus tahu, harus ada karakter tersendiri bahwa kita hamba Tuhan. Amin. Selanjutnya, saat malapetaka menimpa Yunus dan kapal tersebut, jadi gini, saudaraku yang terkasih, bahwa pada saat Yunus diutus, Yunus menolak, dia naik kapal. Setelah itu kapalnya terombang-ambing di lautan. Ya, udah terjadi bencana ini, udah mau matilah mereka gitu ceritanya. Nah, saat itu Yunus berkata begini, ya udahlah, bencana ini memang karena aku telah menolak utusan Tuhan. Kalau gitu, udah buang aja aku ke laut. Itu kata Yunus. Udah buang aja, campakkan aja. Artinya Yunus sudah rela mati karena dia tahu pelanggarannya. Ya, dia tahu pelanggarannya. Yunus rela mati. Tapi yang lebih mengejutkan, saudaraku, rencana Bapa Yahweh itu pasti terjadi. Yunus gak akan mati. Ketika dia dibuang, di ayat 17 dikatakan, maka atas penentuan Yahweh datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam di dalamnya. Ya. Sebelum rencana Tuhan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan meninggalkan dunia ini saat Bapak Ibu Saudara sekalian memilih rencana Tuhan untuk dikerjakan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita ambil rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Dan apa tindakan kita untuk memuliakan Tuhan? Yunus menangkap rencana itu ketika dia sadar. Saat dia terkena bencana, lalu dia menangkap rencana Tuhan itu. Ya udahlah, aku mau Tuhan, aku pasrah. Akhirnya dia bersyukur di pasal yang kedua. Aku bersyukur Tuhan saat aku kesesakan, saat aku letih lesu, saat aku udah capek, aku ingat Engkau Tuhan.
kita Bapak Ibu Saudara, saat kita capek kita ingat Tuhan, atau saat kita capek kita ingat HP lalu main Facebook, ya kan? Saat kita capek ingat Tuhan, Tuhan aku udah capek kali ini Tuhan, udah begini dirasanya, sesak, ya, perih sekali ini Tuhan, angkat aku Tuhan, angkat semua beban, tolong aku Tuhan, berikan aku pundak yang kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yunus tidak meninggal walaupun dia dicampakkan di lautan. Ya, kenapa? Karena rencana Tuhan pasti telah terjadi. Rencana Tuhan wajib terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan bagi bangsa Israel terjadi. Bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir dan menempati tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Pasti terjadi, wajib terjadi. Tidak kepada orang-orang yang hidup di Mesir, kepada orang-orang yang lahir di padang gurun. Ya, nggak semua yang di Mesir itu, bangsa Israel yang di Mesir itu juga menikmati limpah susu dan madu, tapi pasti anak-anaknya. Maka katakanlah saudara, ini aku Tuhan, utuslah aku, jadikanlah mulutku ini menjadi pemberita Injil kerajaan-Mu. Karena itulah rencana Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Tidak bisa ke semua orang, kepada anak, kepada tetangga, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua. Lalu bagaimana caranya kita menginjil orang tua? Kan? Kalau kayak adik-adikku ini masih kecil, masih muda, kalau menginjil orang tua pasti berkata, baru kemarin kamu lahir sudah mau memberitakan kepada firman Tuhan. Berdoa bagi orang tua itu sudah termasuk bagian memberitakan Injil. Telepon, Pak, sehat Pak, sehat. Oh iya, puji Tuhan Pak, kita berdoa ya. Berdoa, dalam doa itu ucapkan firman. Terima kasih Tuhan, rencanamu adalah rencana damai sejahtera bagi orang tuaku ini. Itu sudah termasuk memberitakan firman kepada anak-anak. Nah, jangan mencuri, itu titah ke-8. Itu sudah memberitakan firman. Banyak cara untuk memberitakan firman. Amin. Haleluya. Ya. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudaraku, firman hari ini, firman yang sangat memberkati ini bisa menegur kita, menasihati kita, menuntun jalan kita, menuntun langkah kita ke dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya.